berita yang mungkin bisa menjadi acuan ataupun rujukan tentang risk sentiment akan ke arah mana sebetulnya. Kalau kita lihat flashback dengan pekan lalu, kurang lebih penutupan market diwarnai dengan penguatan dolar sebagai safe haven. Bukan lagi safe haven gold, tapi safe haven dolar. Nampaknya market masih belum cukup siap untuk mengalami atau mendapati pelemahan dolar yang sangat-sangat signifikan. Padahal sudah jelas semua bank sentral menggelontorkan paket bantuan ekonomi atau paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi wabah virus corona tersebut. Fed sendiri sudah menggelontorkan sedemikian banyak peluru, bahkan senjata terakhirnya adalah suku bunga masih berada di 0%. Kalau saja sampai terdesak, mungkin saja Fed masih bisa melakukan pemangkasan lebih lanjut. Hal ini sudah disampaikan pada pertemuan Fed sebelumnya dengan mengatakan bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Fed untuk membantu menopang ekonomi. Lalu bagaimana dengan kebijakan stimulus sendiri? Sudah juga dinyatakan oleh Fed bahwa hal tersebut akan tetap dilakukan sampai setidaknya ekonomi AS mengalami pemulihan dan hal tersebut tidak diindikasikan dengan angka. Well, kita lihat dengan potensi-potensi selanjutnya, karena pekan ini kita akan menghadapi rilis data non-farm payroll yang lagi-lagi bocorannya yang saya dapatkan adalah akan berada di rilis data minus 20 juta. Wow, sangat menarik teman-teman. Tapi kita lihat akhir pekan nanti akan seperti apa. Tentunya dengan data pre-release-nya adalah data ADP ataupun ISM Manufacturer dan juga ISM Non-Manufacturer di hari Rabu dan Kamis. Tentunya technical chart kali ini akan sangat menarik teman-teman. Saya menyediakan potensi peluangnya untuk satu pekan ke depan setidaknya, termasuk juga untuk potensi hari ini. Kita akan lihat potensi pola-pola yang terbentuk dan juga dicurigai sedang dibentuk. Technical View 4 Mei 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 4 Mei 2020 per jam 12:04 waktu Indonesia bagian Barat, areal high 1701.50 dan low di 1693.60. Sementara running price kini berada di 1698.50. Kalau misalkan Anda lihat di sini, tentunya Anda masih ingat apa yang sempat saya sampaikan. Jika ternyata double top terganggu, lalu kemudian dia sempat swing ke atas, memberikan harapan untuk mengalami kenaikan, 1721 ya, sudah sempat tercipta di hari Kamis yang lalu, namun akhirnya terperosok. Nah, ini yang kita sebut dengan dampak dari faktor psikologis market, di mana mereka untuk mengantisipasi apa yang terjadi di bursa sahamnya. Bursa saham kala itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan akhirnya ini diambil sebagai jalan untuk menutupi kerugian di bursa saham. So, safe haven asset masih tetap berjaya meskipun ada keraguan untuk mengalami kenaikan selanjutnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah 1736 akan ditembus apa tidak. Lalu kemudian tentang 1800 dan selanjutnya. Dan Anda bisa lihat di sini. Kala itu saya sempat mengatakan kalaupun misalkan double top gagal, lalu kemudian diasumsikan neckline juga gagal ditembus, maka kemungkinan selanjutnya potensi yang akan terdeteksi bisa saja mengalami triangle. Dan ini yang terbukti. Ya, Anda bisa lihat di sini meskipun kemarin sempat 1670, tapi itu adalah tail. Saya menggunakan tail yang paling pendek saja di tanggal 30 April untuk disambungkan dengan areal terendah di tanggal 20 April, dan Anda bisa lihat di sini areal support lalu kemudian areal resistennya juga sama, dan inilah yang kita sebut dengan symmetrical triangle. Kalau kita lihat outlooknya dari areal kenaikan seperti ini, maka areal triangle ini kita asumsikan sebagai areal berhenti atau areal istirahat. Sebelum akhirnya tentunya akan ditentukan apakah dia akan menguji atau let's say dia menembus areal resisten atau tidak. Tapi biasanya kalau dia datang dari area bawah seperti demikian, maka potensial yang paling besar adalah menembus areal resisten tersebut. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan kita akan lihat. Terutama kalau kita lihat dari figurnya, outlook untuk pekan ini yang akan menjadi fokus utama adalah dari rilis data non-farm payroll di hari Jumat mendatang. Kalau saja di hari Rabu ADP employment, lalu kemudian ISM manufacturer ataupun non-manufacturer juga terjebak dalam kategori berita buruk, maka kemungkinan potensi non-farm payroll juga akan mengalami potensial buruk. Namun kalau bisa dilihat dari psikologis market, biasanya di hari Rabu ataupun Kamis, mereka biasanya sudah mengantisipasi terlebih dahulu. So, untuk hari ini kalau saya lihat dari sini, potensi candlestick di tanggal 30 April dan juga potensi candle di tanggal 1 Mei kita combine, dan saya mengambil real body-nya saja. Ini berarti kita mendapati
adalah yang kita sebut dengan bullish harami. Artinya untuk hari ini kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Apalagi sampai saat ini area low sama dengan area open kurang lebih bisa dikatakan seperti ini kan, karena area pembukanya sendiri 1693.70 dan area terendah adalah 3.60, hanya selisih tipis saja. Lalu kemudian 17.05 menjadi area resisten kita 23.6% dari Fibonacci retracement. Jadi kemungkinannya potensinya kalau kita lihat outlook dari berita factory orders untuk rilis nanti malam, rasa-rasanya kemungkinan potensi sideways akan terjadi di kisaran 17.06 sampai area 16.90. Tapi kita lihat potensinya bisa saja saya salah. Di grafik H4, kalau misalkan Anda lihat seperti demikian, potensinya berarti kita sudah memiliki area support yang sangat kuat, yaitu di area 16.68 ataupun 16.70 seperti demikian. Ini adalah area-area krusial kita. Lalu kemudian kalau untuk area atasnya sendiri selalu tertahan di area 16 atau 17.36 ataupun 17.37, sehingga saya bisa menyimpulkan kalau demikian bisa saja potensinya bentuknya adalah seperti ini. Kalau seperti ini artinya saya bisa saja mengambil arah dari bawah ini sebagai areal tiang dan akhirnya saya mendapatkan pola yang kita sebut dengan pola bullish flag. Sehingga kemungkinan potensi bullish flag ini nantinya kedepannya akan ditentukan dari penembusan area resisten atau tidaknya. Kalau dia berhasil tembus, maka kita akan mendapatkan target setinggi tiang ini. Anda bisa saja mengukur tinggi tiang ini dari awal sini, kurang lebih di area 1456, atau cukup dari area 1570. Atau mungkin saja dari area penurunan terakhir di 1643. So let's see, saya ambil dari area tengah di area ini, kurang lebih 1570, sehingga kemungkinan potensinya nanti akan berhadapan dengan ketinggian ini dalam extension jika nantinya tembus area resisten. Namun saya akan skip terlebih dahulu, kita akan lihat potensi untuk hari ini terlebih dahulu. Well, of course, dengan ini artinya sideways cukup panjang untuk area bearish rectangle di sini, atau kita sebutnya sideways rectangle, untuk kemungkinan potensinya bullish flag berikutnya. Sedikit bocoran atau sedikit outlook dari grafik weekly yang kita dapatkan adalah ini sebagai pola candlestick yang cenderung di pekan lalu justru bentuknya adalah bentuk dari doji candle. Dan kalau kita lihat real bodinya di combine dengan candlestick bullish di periode 19 April, tentunya ini adalah bearish harami, sehingga kemungkinan potensi pekan ini akan diwarnai atau didominasi dengan bearish. Tapi kalau lagi-lagi kalau ternyata rilis data non-farm di pekan ini ternyata justru mencerminkan areal kenaikan atau areal penurunan yang terlampau drastis atau kita sebut dengan data buruk, maka kemungkinan potensi outlook dari weekly chart tersebut bisa fail, lalu kemudian bullish lah yang akan terjadi. So untuk hari ini di grafik keempat, based on H4 chart, saya mengasumsikan untuk buy on dip di area kisaran 1692 ataupun 1693.70. Lalu kemudian target pertama adalah 1700 dan target kedua adalah 1706.20 dengan stop loss adalah 1685.20. Meskipun sebetulnya area 1685 seperti Anda lihat ini adalah area terbaik dan ideal untuk melakukan buy on dip. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.